Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab santai soal wacana duet pemersatu bangsa yang diusulkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ganjar mengaku sudah punya pasangan pilihan sendiri, yakni istrinya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengomentari usulan duet pemersatu bangsa pada Pilpres 2024. Ganjar yang ditemui usai mengikuti tari Gatut Kaca secara kolosal di Car Free Day Solo mengungkapkan dirinya sudah menentukan pilihan pasangan yang berduet dengan sang istri. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu pun langsung meninggalkan awak media dan menuju kantor Bank Jateng untuk bertemu dengan Ketua DPC PD Perjuangan Solo, FX Hadi Rudiatmo. Semuanya expert di situ mesti terus mengembangkan ini. Luar biasa. Apa? Dengan puan dengan Lagu duet karo bojoku. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons usulan Capres-Cawapres pemersatu bangsa yang diwacanakan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ya, Anies menegaskan saat ini ia masih fokus mengurus Jakarta. Wacana duet Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menguat di publik. Duet pemersatu bangsa untuk Pilpres 2024 yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh diharapkan bisa menghilangkan polarisasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara terkait usulan itu. Anies mengaku masih ingin fokus mengurus Jakarta hingga masa jabatannya berakhir pada 26 Oktober 2022 mendatang. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya meminta potensi pembelahan atau polarisasi di masyarakat bisa dihentikan sebagai ekses dari pemilu sebelumnya. Willy menyebut gagasan politik kebangsaan dengan semangat rekonsiliasi diharapkan bisa menghindari potensi disintegrasi yang semakin parah. kita harus mencari exit plan. Kita harus keluar dari jebakan Batman ini untuk kemudian mengedepankan politik kebangsaan, yaitu dengan gagasan bagaimana pemilu juga tidak hanya tentang narasi mempertahankan status quo atau kemudian mencari penantang yang baru yang kemudian berbeda dengan rezim sebelumnya, tapi kemudian narasinya adalah rekonsiliasi, narasi yang sangat harmoni dan damai. Ini yang kemudian menjadi concern betul Pak Surya. Nah, ini yang kemudian sama-sama harus kita bergotong royong melihat narasi ini. Kalau tidak, Afi bisa bayangkan orang tetap saja terjebak dalam proses pembelahan. Tidak hanya pembelahan, tapi disintegrasi yang benar-benar semakin parah. Sementara itu, analis politik dari Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menilai, konsep capres pemersatu bangsa bisa terwujud apabila elit politik mengedepankan politik kesetaraan, saling menghargai, dan menghilangkan ego politik seolah yang paling menentukan. Kalau misal memang ada egalitarianisme di sana, saling menghargai satu sama lain, tidak kemudian melakukan pembelahan berdasarkan basis ideologi yang sebenarnya di Indonesia itu hampir tidak ada perbedaan ideologi yang signifikan. Relatif sama, tidak ada kemudian perbedaan yang cukup signifikan, relatif sama. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian hampir ada kesamaan cara pandang itu, kemudian dikomunikasikan dengan baik, dengan menggeser ego, kesombongan, politik dendam, maka kemudian sudah tidak ada lagi tadi polarisasi yang justru pada level tertentu berpotensi dan mengancam disintegrasi bangsa. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem mengakui pernah diajak berdiskusi dengan Presiden Joko Widodo terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Surya Paloh mengusulkan duet yang diyakini bisa mempersatukan bangsa dan mencegah polarisasi politik di masyarakat. Usulan itu didasari atas kepentingan bersama demi kemajuan bangsa. Tim Liputan Metro TV.